Kalau begitu ya sudah, ini buat kamu, mau enggak? Nah, enggak usah pakai ganti, sudah enggak usah 1 dirham. PN ini mau enggak? Ya Rasulullah, kalau saya wallahi law kana hayyan kana aiban annahu asak pakai waktu mayyit. Ya Rasulullah, kalau seandainya binatang ini hidup, dia itu aib, dia ada cacatnya, telinganya kecil. Ya, apalagi ini bangkai. Ya. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali daripada pembacaan kitab Muhammad Al-Insan Al-Kamil karya As-Sayyid Abu Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Ila an qala kamalu tariqati fi ta'limi wal irsyad. Sempurnanya Nabi Muhammad SAW dalam metode beliau untuk mengajar atau memberikan pengetahuan. Nabi Muhammad SAW seperti kita ketahui bersama bahwasanya beliau punya cara yang beragam, cara yang macam-macam. Salah satunya yang disebutkan di sini, beliau selalu mengaitkan ya, kejadian dengan salah satu pelajaran. Ya, beliau mengambil ibrah daripada setiap kejadian. Ya. Wa hadza akbar sabil li tathbit at-tariq an-nadhariyah al-ilmiyah wa ta'siduha amama an-nadhir. Dan cara ini adalah cara yang paling kuat untuk menguatkan atau menempelkan teori di depan atau di hadapan para santrinya. Ya, jadi ketika ada teori, ada penjelasan, kemudian ketika dikaitkan dengan kejadian nyata, maka bakal kuat ya, bagi santri ya. Salah satunya adalah ketika Nabi Muhammad SAW itu mau melihat, ketika Nabi Muhammad SAW melihat ada seorang wanita yang mencari anaknya. Ketika pulang perang kehilangan anaknya, maka dicari sampai ketemu anaknya kemudian langsung diambil, kemudian langsung disusui, sedangkan wanita itu tidak sadar dengan ya, sekelilingnya. Maka dalam keadaan seperti ini Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabatnya. Ya. Beliau SAW mengatakan, "Araitum rahmat hadhil bi waladiha aw fariha bi waladiha?" Qalu na'am. Qala fallahu arhamu bi 'abdi aw afra bi taubati 'abdi min farihi hadhil bi waladiha. Ya. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada para sahabatnya, kalian lihat tak bagaimana kasih sayangnya ibu ini kepada anak, bagaimana sayangnya anak ini, ibu ini kepada anaknya. Maka para sahabat mengatakan, dia adalah Rasulullah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih kasih sayang terhadap hambanya lebih daripada kasih sayang ibu ini terhadap anaknya. Atau Nabi Muhammad SAW mengatakan, Allah lebih senang terhadap taubat hambanya melebihi senangnya ibu ini ketika mendapati anaknya. Kita lihat sekarang di internet sekarang, kita melihat ya, kejadian-kejadian di Palestina. Ya, ketika seorang ibu itu kehilangan anak atau khawatir terhadap anaknya, lihat bagaimana sikapnya. Dia betul-betul kebingungan luar biasa. Dia betul-betul nangis, dia betul-betul khawatir luar biasa. Ya, karena apa? Karena dari saking rahmatnya yang ada di hati ibu tersebut. Dan Allah lebih sayang kepada kita. Ini caranya Nabi. Jadi ada kejadian, langsung diambil ibrahnya sama Nabi Muhammad SAW, kemudian ditawarkan, disodorkan kepada para sahabatnya. Di riwayat yang lain Rasulullah SAW mengatakan, mungkinkah ibu ini melemparkan anaknya ke api? Ya Rasulullah, ini ibu sudah dari tadi nyari anaknya,
dia cinta sama anaknya, dia khawatir sama anaknya, mustahil ya Rasulullah kalau seandainya ibu ini bakal masukkan anaknya ke api. Ya, kemudian Rasulullah SAW mengatakan begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memiliki rahmat yang luar biasa. Kemudian Rasulullah SAW sebagaimana diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW marra fi suq wan nas an janibihi famarra bi jadhi asakin, ya. Kemudian Rasulullah SAW suatu hari beliau pergi ke pasar dan di sampingnya dikelilingi para sahabatnya. Di tengah-tengah sampai atau perjalanan menuju pasar, beliau mendapati ada seekor kambing yang kecil, kupingnya yang sudah mati, bangkai. Ya. Maka Rasulullah SAW itu ngambil bangkai tersebut, ya, ngambil telinganya, ya, dicincing. Ya. Kemudian beliau mengatakan, ya, ayyukum yuhibbu an yakuna lahu hadha bidirham. Siapa yang mau beli ini dengan harga 1 dirham? Bangkai, ya, dibuang. Tidak ada orang yang melihat, tidak ada orang yang noleh. Tapi Nabi Muhammad SAW ingin ngasih tahu, ya, tentang suatu ilmu dengan fakta, dengan apa yang terjadi. Diambil, siapa yang mau beli ini dengan satu dirham? Maka mereka mengatakan, ma nuhibbu annahu lana bi syai' wa ma nasta'u bihi. Ya. Kemudian beliau mengatakan, para sahabat itu menjawab, ya Rasulullah, kami tidak pengen dapatkan itu meskipun itu gratis. Apa yang harus kita perbuat dengan bangkai ini? Kita harus apakan? Ini bangkai, tidak bisa dimakan, tidak bisa diapa-apain. Maka kata Rasulullah SAW mengatakan, atuhibbuna annahu lakum. Ya. Kalau begitu, ya sudah, ini buat kamu, mau enggak? Nah, tidak usah pakai ganti, sudah tidak usah 1 dirham. Pengen ini, mau enggak? Ya Rasulullah, kalau saya wallahi law kana hayyan kana aiban annahu asak, pakai waktu mayyit. Ya Rasulullah, kalau seandainya binatang ini hidup, dia itu aib, dia ada cacatnya, telinganya kecil. Ya, apalagi ini bangkai. Ya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, Wallahi inna dunya ahwanu 'ala Allah min hadza 'alaikum. Ya. Maka kemudian Rasulullah SAW ingin ngasih pelajaran. Beliau ngasih, ya, ilmu langsung kepada para sahabat. Beliau mengatakan, demi Allah, sesungguhnya dunia ini lebih hina di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada binatang ini di mata kalian. Ya. Ini Rasulullah SAW pengen ngasih tahu nilainya dunia. Nilainya dunia ini sama seperti bangkai. Setiap orang itu dikasih, tidak bakal mau. Mau jual dengan harga murah, ya tidak mau. Mau dikasih gratis juga tidak mau. Itu nilainya dunia. Lebih daripada itu. Ya, kita lihat bangkai ini tidak ada harganya. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ketika melihat dunia lebih hina daripada ketika kita itu melihat bangkai. Sehingga ketika seseorang itu tahu nilai daripada dunia, maka ngapain harus berantem, ngapain harus ada permusuhan, ngapain sampai mutus silaturahmi, ngapain sampai, ya, cotos-cotosan, sampai berbohong, sampai berdusta, sampai bersumpah, padahal tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini salah satu metode Nabi Muhammad SAW. Begitu juga Rasulullah SAW, beliau juga terkadang memakai metode yang lain. Ya. Salah satunya beliau SAW pakai metode menggambar. Ya, dijelaskan dengan gambar. Ya. Ketika Rasulullah SAW ingin menjelaskan tentang umur manusia, ya, faqad kana yatahaddath yawman 'anil amal wa tulihi wa kathratihi wa anna al-insan
yartahi min hadhil hayat wa amaluhu la tadhad wa rabbatuhu kal sibari walakin al-maut muhitun bihi min haythu la yadri wa la yashur illa waqad nazala bihi faqati alaihi amaluhu wa afsada ahwal. Ya, manusia itu cita-citanya itu lebih panjang daripada umurnya. Dia itu kepingin lebih, kepingin bangun lebih, kepingin menggapai lebih, ya. Dan Rasulullah SAW ngasih tahu bahwasanya angan-angannya manusia, cita-cita manusia itu melebihi daripada umurnya. Beliau ingin ngasih tahu itu, maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu menggambar, ya. Sebagaimana diriwayatkan dari Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau khattan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam khattan murabba'an. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu gambar dengan sepersegi panjang, ya. Rasulullah SAW itu gambar persegi panjang. Kemudian Rasulullah SAW itu narik garis di tengah-tengahnya ke samping sampai melebihi persegi panjang, ya. Jadi persegi panjang di tengah-tengahnya Rasulullah SAW narik sampai melebihi persegi panjang. Kemudian di dalam persegi panjang itu ada garis-garis kecil, ya. Atasnya garis-garis kecil, bawahnya garis-garis di dalam persegi panjangnya. Di tengah-tengahnya garis melebihi persegi, terus di tengah-tengahnya itu garis-garis kayak sisir, ya. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan, ya. Beliau menjelaskan, hadzal insan wa hadza ajalun mu'itun bihi aw qad ahata bihi. Beliau menjelaskan persegi ini adalah umur seseorang, ya, umur seseorang, dan angan-angannya itu garis yang melebihi umurnya, ya. Jadi berapa banyak orang yang kepingin, ya, punya cita-cita, tapi subhanallah mati duluan. Tapi subhanallah Allah Subhanahu wa taala cabut umurnya terlebih dahulu, sedangkan cita-citanya itu belum dapat sama sekali. Kemudian yang garis-garis kecil itu cobaan yang ada di dunia, ujian yang ada di dunia, sehingga seseorang itu, kata Nabi Muhammad SAW, memiliki angan-angan, akan tetapi ajal sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan angan-angan seseorang itu pasti melebihi daripada umurnya. Maka hendaknya kita pintar-pintar mencari cita-cita, ya. Jangan mencari cita-cita dunia saja, ngejar duniawi, sedangkan umur kita ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga termasuk metode Nabi Muhammad SAW di dalam mengajar, ya. Kemudian Nabi Muhammad SAW beliau juga sering kali menggunakan kinayah, ya. Kinayah itu kata yang tidak langsung, ya. Ini juga sering digunakan oleh Nabi Muhammad SAW. Salah satunya hadis Nabi Muhammad SAW tentang 7 orang yang mendapat naungan di hari tiada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya rajulan ta'atuhu imra'ah dzata mansabin wa jamalin faqala inni akhafullah. Yaitu salah satunya seorang yang diajak, ya, seorang laki yang diajak perempuan, ya, dan perempuan ini adalah perempuan yang memiliki kedudukan di mata masyarakat. Diajak, ya, maksudnya diajak ini dalam tanda kutip, ya. Rasulullah SAW cuma mengatakan da'athu, ya, diajak sama perempuan. Kemudian dia mengatakan la inni akhafullah, maka orang itu mengatakan aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Rasulullah SAW tidak langsung menjelaskan ini perempuan ngajak zina, enggak. Ngajak tidur, enggak. Ya. Nabi Muhammad SAW cuma mengatakan da'athu imra'ah, perempuan ngajak
diajak sama perempuan. Maksudnya apa? Dia maksudnya ngajak kepada perilaku yang tidak pantas, perzinahan. Akan tapi Nabi Muhammad SAW tidak mau menyebutkannya. Nabi Muhammad SAW selalu memilih kata yang pantas, tidak langsung sorry. Ini malah sebagian ustadz atau sebagian penceramah malah ceramahnya itu ceramah kotor, bahasanya itu bahasa kotor. Ini tidak pantas. Nabi Muhammad SAW kalau seandainya mau menceritakan tentang seorang wanita yang ngajak berhubungan aja, Nabi Muhammad SAW cuma mengatakan diajak sama perempuan, itu aja yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak diperjelas. Ini juga termasuk cara Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada seorang wanita, seorang wanita yang kepingin untuk kembali ke suaminya yang pertama, sedangkan dia sudah ditolak atau ditalak ketiga, cerai tiga. Kalau seandainya sudah cerai 3 kali, maka seorang wanita ini dia harus menikah dengan orang lain, yang kedua baru kemudian bisa kembali kepada yang pertama. Kemudian wanita ini lam yadkhul dukhulan kamilan. Wanita ini tidak hubungan suami istri layaknya biasanya, tidak sempurna. Maka beliau kepingin tanya kepada Nabi Muhammad SAW, bagaimana kalau seandainya saya nikah saja, masuknya ketika hubungan itu tidak sempurna, apakah sah? Boleh saya menikah dengan suami saya yang pertama kalau seandainya saya tidur dengan suami yang kedua, akan tapi tidak sempurna tidurnya. Maka Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan, la hatta tadzuki asilatahu wa tadzuki asilatah. Kemudian Nabi Muhammad SAW beliau menjawab dengan inayah. Beliau beliau tidak menjelaskan langsung, tidak menjelaskan langsung. Tidak, kamu harus masuk betul-betul. Tidak. Kan tapi beliau mengatakan sampai kamu itu merasakan daripada suamimu yang kedua dan suamimu yang kedua juga merasakan daripada kamu. Artinya tidurnya itu betul-betul tidur secara sempurna. Ini yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau tidak berbicara tidak bicara nyata langsung perihal-perihal yang tidak pantas untuk dibicarakan. Kemudian Nabi Muhammad SAW juga ketika ditanya tentang bagaimana ketika seseorang itu sudah berhubungan suami istri akan tapi tidak sampai keluar air maninya, maka Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan idza taqa khitadani wajibal basar. Kalau seandainya 2 alat yang dikhitan itu sudah bertemu, maka wajib untuk mandi. Jadi pilihannya itu pilihan yang bagus. Nabi Muhammad SAW tidak memilih kata-kata yang tidak pantas. Dalam posisi taklim aja beliau tidak mau bicara yang tidak pantas. Apalagi kalau di luar taklim. Di taklim aja untuk ngajari beliau nyari kata-kata yang bagus. Beliau juga mengatakan, man yadmanu lima baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi admana lahul jannah. Beliau mengatakan barang siapa yang menjaga antara 2 lehyahnya, yaitu di antara 2 lehyah atau mulutnya, ma baina rijlaihi, dan di antara 2 kakinya. Maksudnya apa? Kemaluannya. Tapi beliau mengatakan barang siapa yang menjaga mulutnya dan menjaga di antara kedua kakinya, yaitu kemaluannya, tidak berzina, tidak kemudian tidak onani dan lain sebagainya, beliau mengatakan admantu lahu jannah, maka aku akan jamin dia
masuk surga, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan secara sahih, tidak menyebutkan secara langsung, akan tetapi beliau memilih kata-kata yang bagus atau kinayah untuk memberikan pemahaman kepada para sahabatnya. Ini termasuk daripada metode Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah metode yang lain kita baca di jalsah Itsnan berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk yang mampu untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di setiap keadaan kita. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.